Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi SD Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah perencanaan dan pengembangan bisnis di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi mengenai pengelolaan resiko bisnis, produksi, operasi, SDM, pembiayaan, pemasaran, dan sistem informasi. Pengelolaan resiko bisnis, produksi, operasi, SDM, pembiayaan, pemasaran, dan sistem informasi. Resiko operasional, suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan, antisipasi, dan yang tidak dapat diperkirakan, unanticipated, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan pemodalan bank. Resiko operasional terkait dengan aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, penyediaan dana, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen hutang, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen, dan juga pemberdayaan manusia. Peristiwa resiko operasional menurut Basel II. Resiko proses internal, resiko manusia, resiko sistem, resiko eksternal, dan resiko hukum. Tingkat pertumbuhan resiko operasional, otomatisasi, ketergantungan pada teknologi, outsourcing, terorisme, globalisasi, insentif dan perdagangan, volume dan nilai transaksi, proses perkara. Resiko proses internal process risk. Resiko yang terkait dengan kegagalan dari suatu proses bank atau prosedur. Kategori kesalahan, ketidaklengkapan, dan ketidaktepatan dokumentasi, kurang pengawasan, dan hal yang lainnya. Resiko sumber daya manusia, people risk. Suatu resiko yang berhubungan dengan karyawan dari suatu bank atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai oknum karyawan. Variasi kesalahan manusia, tidak kompeten, niat jahat, kehilangan karyawan kunci, penipuan. Resiko sistem risk, suatu resiko yang berhubungan dengan penggunaan sistem dan teknologi. Bank sangat tergantung pada sistem dan teknologi yang digunakan untuk membantu dan efektivitas kegiatan sehari-hari. Penyebab munculnya resiko sistem, kerusakan dan kehilangan data, kesalahan dalam proses memasukkan data,
ketidakcukupan dalam pengawasan perubahan sistem, ketidakcocokan pengawasan pekerjaan yang terkait dengan sistem, kesalahan dalam proses program. Penyebab munculnya resiko sistem, ketergantungan pada teknologi, dan kepercayaan terhadap sistem internal tanpa adanya evaluasi. Gangguan pelayanan akibat kegagalan sistem, baik sebagai atau keseluruhan, masalah sistem keamanan, ketidaksesuaian sistem, penggunaan teknologi baru yang belum teruji. Resiko eksternal, external risk. Resiko yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi yang berada di luar kekuasaan langsung dari bank. Kategori bencana alam, terorisme, pemogokan massal, unjuk rasa, dan kerusuhan, resesi, krisis ekonomi, krisis sengketa antar negara, dan juga perang. Resiko hukum legal risk. Resiko yang berasal dari ketidakpastian, tindakan hukum, atau ketidakpastian dalam mempresentasikan atau mengaplikasikan kontrak, hukum, dan peraturan. Resiko memiliki dua aspek. Resiko hukum memiliki dua aspek. Ketidakpastian yang bersumber pada tuntutan hukum yang dilakukan oleh stakeholder terhadap bank. Ketidakpastian legislasi, interpretasi, dan proses pengadilan. Manajemen risiko hukum melakukan isolasi kerugian dan proteksi terhadap aktiva. Pengurangan risiko hukum, standarisasi dan dokumentasi sistem dan prosedur, proaktif dalam mengikuti perkembangan peraturan. Ruang lingkup resiko operasional, pengawasan aktif, direksi, dan komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen resiko operasional, pengendalian resiko operasional. Sasaran pengelolaan risiko operasional, memahami risiko operasional yang utama sehingga pengelolaan risiko lebih fokus dalam rangka mengurangi kerugian yang tidak perlu. Dua, menghindari kerugian yang tidak diharapkan dan meningkatkan efisiensi dalam operasional perusahaan. Sasaran pengelolaan risiko operasional, penggunaan modal secara efisien untuk mengoptimalkan pendapatan risk return trade-off bagi bank, memberikan kepuasan kepada para pihak yang berkepentingan, satisfy stakeholder, mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, dan perwujudan tanggung jawab pengurus perusahaan. Kebijakan dan prosedur dan penetapan limit, pengukuran eksposur risiko penyelesaian transaksi, penilaian terhadap tahapan dalam proses penyelesaian transaksi, menyusun prosedur pemantauan penyelesaian transaksi, prosedur penyelesaian transaksi yang disebabkan oleh likuiditas bank, dan informasi transaksi secara tepat waktu. Identifikasi resiko operasional, kajian dan analisis terhadap berbagai faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi, baik disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang berpotensi berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran bank. Langkah-langkah identifikasi risiko operasional. Lakukan identifikasi dan analisa terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional. Mengembangkan database mengenai jenis kerugian, loss event,
yang ditimbulkan oleh resiko operasional. Gunakan metode dalam mengidentifikasi resiko operasional. Metode identifikasi resiko operasional, self-risk assessment, risk mapping, key risk indicator, scorecard. Langkah identifikasi resiko hukum. Mengidentifikasi resiko hukum berkaitan penyediaan dana, treasury dan investasi, operasional dan jasa, jasa pembiayaan perdagangan, ya, teknik sistem informasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan logistik. Mencatat dan menata usahakan setiap event. Langkah identifikasi resiko reputasi. Mengidentifikasi resiko strategik yang melekat pada aktivitas fungsional, mencatat dan menata usahakan setiap event. Langkah identifikasi resiko risk. Mengidentifikasi resiko strategik yang melekat pada aktivitas fungsional, mencatat dan menata usahakan perubahan kinerja sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategik. Langkah identifikasi resiko kepatuhan. Aktivitas usaha bank, ketidakpatuhan bank, litigasi. Pengelolaan resiko inherent. Suatu resiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas fungsional bank. Resiko inherent melekat pada aktivitas fungsional. Perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan daya jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi TSI dan sistem informasi manajemen SIM, SIM, pengelolaan sumber daya manusia. 8 jenis resiko, profil resiko ke-7 aktivitas fungsional dinilai resikonya ke dalam 8 jenis: resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, kepatuhan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.